Shalom warga kerajaan. Banyak yang bertanya pada saya, bagaimana aku mempermuliakan Tuhan? Aku ingin mempermuliakan Tuhan, itu tujuan hidupku. Kita belajar daripada Sang Putra sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 17 ayat 4 dan 5, aku telah mempermuliakan engkau di bumi, bukan surga, di bumi, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan padaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapak, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kita tahu kita dapatkan kemuliaan itu dalam hadiratnya Tuhan, ya kan? Dan firman Tuhan berkata, dari situlah kita bisa yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita melihat bagaimana ketika Kristus merubah air jadi anggur, itu tanda yang pertama dan orang mempermuliakan Dia. Dan di dalam ayat-ayat yang lain ya, misalnya saja di dalam Matius 15 ayat 31, Dia mencelikkan mata orang buta, membuat orang lumpuh berjalan, mengusir roh-roh jahat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Bagaimana caranya memuliakan Tuhan? Yaitu exercise yang diperintahkan Tuhan Markus 16, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh jahat, ya. Ketika kita melakukan itu, nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu saudaraku, juga ketika ada orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang temannya itu, Yesus berkata, anakku, dosamu sudah diampuni. Semua orang, terutama orang Farisi, itu bersungut-sungut. Orang ini menghujat, bagaimana bisa mengampuni kecuali Allah sendiri. Tuhan Yesus menunjukkan kemuliaannya, berkata, mana lebih mudah mengatakan angkat tilammu dan berjalan, atau mengampuni dosa. Supaya kamu tahu bahwa anak manusia punya kuasa dan otoritas untuk mengampuni dosa. Dia berkata, bangkit, angkat tilammu dan berjalan. Dan orang memuliakan Allah karena apa yang dia kerjakan. Di dalam hidup saya itu terbagi 2. Hidup yang lama tidak mempermuliakan Tuhan, hidup yang baru saya rindu mempermuliakan Tuhan. Dan ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup saya dan pelita ini, roh ini menyala dan hidup kembali, maka saya membiarkan kuasa Tuhan melalui hidup saya. Dan saya meniru Tuhan Yesus. Saya ingin menyelesaikan pekerjaannya. Ya, conference kita barusan kan kingdom completion. Sebab Yesus berkata, makananku yang melakukan pekerjaan Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Untuk menyelesaikan pekerjaannya itu saudaraku, setiap orang telah diberi karunia oleh Tuhan. Karena jangan sia-siakan karunia Allah yang kita terima lewat penumpangan tangan para penatua, atau kita terima langsung daripada Tuhan. Let your light so shine before men, supaya orang mempermuliakan Bapamu yang di surga. Ketika mereka melihat orang lumpuh berjalan. Saya masih ingat satu hari ada seorang ibu yang sudah koma, ya saudaraku. Dan kami dipanggil, saya cuma memuji Tuhan. Salah satu cara memuliakan Tuhan adalah to glorify His name, adalah to praise His name. Ketika saya menyanyi saudaraku 10 kali begitu, ibu yang tadi ditutup dengan kain saudaraku bangkit dan seluruh keluarga bertobat. Saudaraku, saya masih ingat, itulah caranya mempermuliakan Bapa di sorga, yaitu dengan exercise His authority di bumi ini. Tuhan memberkati kita warga kerajaan. Amin. Sungguh semua karena anugerah-Mu kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami percaya seluruh hidup kami hanya karena kasih Kristus dan kemurahannya, kami boleh menikmati hari lepas hari dalam kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Berkat-Mu atas setiap kami pagi hari ini. Kami ada dalam bait kudus-Mu. Di tempat ini hanya Yesus yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya setiap pujian penyembahan kami menjadi berupa yang berbau harum di mezbah kudus-Mu. Thank you Lord Jesus. Bukakan hati kami melalui kebenaran firman-Mu, pakai hamba-Mu menjadi seorang berkat-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan mengasihi firman-Nya, sama-sama kita berkata, Amin. 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 Silakan duduk. Shalom saudara kasih. Ya, haleluya, terima kasih.
buat Kak Jo dan Bu Ina yang memberi waktu buat saya, juga Pak Henge dan seluruh tim, Pak Hans, seluruh tim di tempat ini. Suatu kehormatan bisa ada di Rock Makassar pagi hari ini. Saya sungguh bersuka cita bertemu dengan beberapa sahabat juga teman lama saya di depan sana tadi. Wow, it has been a long time. 20 years ago ya, 20 tahun lalu. Saya baru ketemu lagi hari ini. Haleluya, haleluya. Salam dari Rock Samarinda buat Rock Makassar jemaat yang terkasih. Saya melayani di Rock Ministry di Samarinda. Lebih dari 15 tahun saya di Samarinda, di Rock Ministry. Dan Kak Jo sering datang ke Samarinda. Saya berbahagia dapat kemurahannya, pengajarannya, terima kasih. Dan pagi hari ini saya ingin berbagi kepada saudara sekalian, tepat di bulan di mana kita berbicara tentang satu tema, Glorify the King through me. Satu tema yang luar biasa saya pikir, karena di dalamnya ada satu ayat emas yang diletakkan di Matthew chapter 5 verse 16. Matius 5 ayat 16. Baik. Saya ingin mengajak saudara untuk membaca ayat yang luar biasa ini, perkataan Tuhan Yesus ya. 3, 2, 1, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Terjemahan NKJV. Ada satu padanan kata yang sangat menarik saya pagi hari ini untuk saya berbagi, yaitu kata good works. Good works. Good dari kata kalos. Kalos. Kalos itu good, tapi juga better, beautiful, sampai excellent. Kata yang luar biasa dari kata baik, yaitu kalos. Yang diikuti kemudian dengan kata works, ergon. Ergon itu adalah pekerjaan, menyelesaikan, accomplish. Apa saja yang saudara pegang yang harus diselesaikan ketika bekerja. Baik itu hasil-hasil produksi atau apapun. Dua kata ini Yesus ucapkan ketika dia berkata, let your light so shine before men. Biarlah terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka di luar sana melihat sesuatu yang good works. Sesuatu yang kalos, ergon. Dan memuliakan, glorify thy name. Saudara, ada sesuatu yang Tuhan letakkan melalui ayat ini. Untuk menjadi sebuah pesan kepada saudara dan saya tentang kata kalos dan ergon ini. Di dalam pekerjaan baik yang kemudian dengan spirit good sampai excellent dalam mengerjakan itu. Ada sesuatu yang harus dibangun di dalamnya. Tidak ada sesuatu yang bisa dikerjakan sampai dengan batas baik saja. Tapi Tuhan ingin kita semuanya bisa menampilkan sesuatu yang bisa dilihat orang di luar sana. Bukan yang di dalam gedung ini, bukan yang di dalam tembok sisi 4 ini saja, tetapi justru mereka yang belum kenal Tuhan, kata ini menjadi sesuatu yang seperti medan magnet, saudara. Apa yang dimaksud dengan medan magnet itu? Kata ini menjadi satu yang membuat mereka melihat dan menoleh kepada kita. Medan magnet itu tidak perlu berkata, hei aku ini magnet. Tapi ketika dia ketemu dengan besi-besi atau jarum-jarum yang senyawa dengan medan magnet ini, dia akan menarik medan magnet itu kemudian berkumpul menjadi satu. Dan itulah yang dikatakan supaya mereka melihat sesuatu dalam terang itu and glorify thy name. Tuhan ingin tidak hanya terbatas di level baik saja, tetapi ketika mengerjakannya kita harus menuntaskannya sampai di level yang excellent, kalos itu. Haleluya. Nah, karena itu kita harus menjadi terang. Supaya mereka menoleh ke kita. Karena apa? Karena sifat terang itu sangat kontradiktif dengan gelap. Ketika Allah Bapa menciptakan bumi ini,
semua dipenuhi kegelapan. Ketika dia menyatakan ada terang, terang itu jadi. Terang itu mengusir kegelapan. Sinar terang itu sendiri apapun bentuknya, itu lampu atau lilin atau whatever. Itu selalu mengusir suatu ruang-ruang yang gelap sisinya. Dan ketika terang itu bersinar, itu dia memancarkan sesuatu yang membuat orang menoleh ketika di sekitarnya semua gelap. Itu karakteristik daripada terang. Karena itu dikatakan bahwa terang itu mewarnai sekitar kegelapan. Jadi untuk saudara dan saya selalu siap untuk terang, maka kita harus selalu siap dengan sumber terang di dalam kita ini. Ada sumber terang yang mewarnai hidup saudara dan saya. Dan sumber itu tidak boleh padam. Sumber terang itu harus tetap menyala dalam kita supaya terang itu bisa bercahaya. Nah, apa yang dikatakan dengan sumber terang dan juga terang itu sendiri sehingga orang bisa menoleh kepada kita. Pagi hari ini saya akan berbicara atau membahas tentang 3 hal dalam narasi, tentang 3 kata yaitu potensi, kemudian perubahan dalam nilai-nilai, dan juga works, pekerjaan tadi, ergon tadi. Potensi, perubahannya, dan pekerjaan. Apa kaitannya? Karena kalau kita tahu potensi, di mana sih potensi itu berada di dalam diri kita? Apa sih kita sering ngomong potensi, tapi kita tidak mengerti sebenarnya potensi apa yang ada di dalam diri kita. Banyak kali kita hanya mengerjakan sesuatu berdasarkan kebiasaan, atau mungkin karena kita belajar atau studi, atau mungkin warisan. Kalau mungkin di sini ada orang yang turun-temurun bekerja di dunia logam misalnya, karena orang tuanya sudah bekerja mengerjakan pekerjaan logam, lalu dia mewarisi pekerjaan logam. Ada orang yang karena belajar misalnya studi hukum, lalu dia menjadi sarjana hukum, kemudian menjadi pengacara. Itu bukan menggali potensi, saudara. Itu adalah sesuatu yang bergulir karena saudara entah belajar atau mewarisi sesuatu. Tapi sesungguhnya dalam diri saudara dan saya, ada sesuatu kapasitas potensi yang jauh lebih besar yang Tuhan sudah pernah berikan kepada manusia, saudara dan saya. Dan Tuhan menyelamatkan saudara dan saya bertujuan satu, supaya menggenapkan rencana besarnya itu tadi melalui potensi yang sesungguhnya tersembunyi di dalam diri saudara dan saya. Potensi itu ada pada diri seorang yang bernama Adam sebelum dia jatuh ke dalam dosa. Karena itu penciptaan Adam dimulai di dalam Genesis 2 verse 7, Kejadian 2 ayat 7, ketika Tuhan menghembuskan nafas kepada Adam. Dia nafah, menghembuskan sesuatu kepada Adam. Maka debu yang dihembuskan itu mempunyai roh. Dan kemudian Adam diberikan kemampuan segambar dan serupa dengan Allah. Itu adalah asal muasal daripada penciptaan Adam sebelum dia jatuh dalam dosa. Karena itu di dalam diri Adam ada suatu kemampuan bahkan untuk menamai semua yang ada di Taman Eden. Mau tanaman, mau binatang-binatang di laut, di darat, di udara. Semua Adam yang lakukan. Itu bukan Tuhan yang lakukan. Haleluya. Itu Adam yang menamai. Sama seperti nama saya Pohan. Pohan Harliman. Papa saya memberikan nama Pohan Harliman. Bapak rohani saya, Pak Arifin, kasih nama saya Andrew. Jadi nama saya Andrew Pohan Harliman. Itu bapak atau bapak rohani yang memberikan nama. Charles Hukon. Yang kasih nama itu bapaknya. Yang kasih nama Charles itu bukan Tuhan. Haleluya. Bukan Tuhan. Saudara harus berpikir jelas bahwa yang kasih nama atas saudara dan saya itu adalah orang tua kita. Orang tua kita yang mendapatkan hikmat untuk menamai siapa anaknya ini. Ketika Adam menamai tumbuh-tumbuhan itu,
Dia dapatkan hikmat yang dari Tuhan dan kemampuan itu melalui sesuatu yang di dalam dirinya yang keluar, yang dihembuskan oleh nafas Allah tadi. Allah sendiri yang memberikan itu, kemudian potensi itu memampukan dia untuk menamai semuanya. Di dalam Alkitab hanya ada 2 kejadian, saudara. 2 kali terjadi ketika Allah Bapa itu menghembuskan nafas. Dan kejadian yang kedua kali adalah ketika Yesus sudah dibangkitkan. Di Yohanes pasal yang ke-20 kalau saudara baca ayat 19 sampai dengan 22. Di sana ketika Yesus bertemu dengan murid-muridnya, dia berkatakan damai sejahtera atas kamu. Kemudian dia menghembuskan sekali lagi kepada muridnya. Dia berkatakan receive the Holy Spirit. Terima Roh Kudus. Hanya ada 2 kejadian itu di Alkitab yang membuat kemudian Yesus menyelesaikan segala sesuatu melalui apa yang dia lakukan seperti yang Allah Bapa di surga sudah berikan kepada Adam ketika sebelum jatuh dalam dosa di Taman Eden. Kejadian ini yang Yesus lakukan itu adalah untuk sebuah penyertaan yang mengembalikan harkat potensi saudara dan saya. Harkat potensi Allah yang ada di dalam diri saudara dan saya. Karena dia memberikan Roh Kudus yang tadi seperti Allah Bapa mengembuskan ke dalam Adam. Maka terjadilah sebuah pengembalian. Nah, potensi itu sudah ada. Sekarang pertanyaannya dulu. What is potensi? Apa potensi itu? Saya dapatkan di dalam Oxford English Dictionary, potensi is the power of something to influence or make an impression. Potensi itu adalah suatu kekuatan atau kuasa untuk mempengaruhi, to influence. Jadi apa segala sesuatu yang di dalam diri saudara yang diberikan dari Tuhan itu punya satu kekuatan untuk mempengaruhi saudara. Contoh potensi seperti electricity, ya. Potensial listrik itu electricity. Kalau ada colokan di sini, nah di depan ini ada colokan. Kalau kabel colokan ini tidak saya tancapkan ke sumbernya, maka keyboard ini tidak akan menyala. Keyboard ini tidak bisa memainkan lagu-lagu. Dia baru punya satu kekuatan ketika dicolokkan ke sumber daripada potensi listrik itu yang tersembunyi di dalamnya. Kita tidak tahu berapa besar aliran listriknya. Tapi memang aliran listrik yang ada di balik daripada dinding ini bisa sangat besar. Bisa membuat saudara kejutan-kejutan ketika saudara mencolokkan tangan di dalamnya. Bisa pingsan. Itu yang bisa terjadi. Ada sumber di dalamnya yang baru kemudian hanya bereaksi ketika colokan itu dilakukan dan terjadi 2 koneksi begini. Potensi hidupmu dan hidupku bukan hanya apa yang saudara lakukan hari ini saja. Tuhan yang sumber segala potensi itu sudah mengerikan kepada saudara ketika saudara mengaku percaya kepada Dia. Kuasa salib itu. Seperti Yesus sudah menghembuskan kepada muridnya. Sumber potensi diberikan kepada saudara dan saya. Jadi bukan apa yang saudara lakukan itu menjadi ruang batas saudara untuk bergerak hari ini. Karena itu saudara duduk dan mendengarkan firman di Rock Ministry di Makassar ini. Hai dengar, Tuhan punya tujuan yang jauh lebih besar untuk hidupmu dan hidupku. Haleluya. Bukan hanya seperti apa yang kau kerjakan hari ini saja. Tapi Tuhan inginkan saudara membangun sebuah koneksi tadi. Saudara siap dengan tombol itu, saudara mengaktualisasi potensi itu. Potensi itu adalah sebuah hidden power, kemampuan yang tersembunyi. Dan saudara tahu siapa yang paling berkepentingan dengan potensi hidden power yang ada dalam diri saudara? Who knows, siapa tahu. Yang paling berkepentingan dengan hidden power itu adalah
Tuhan Allah Bapa di surga sendiri yang berkepentingan. Karena dia ketika menciptakan Adam itu, dia ingin manusia yang sempurna seperti Adam yang pertama itu. Karena itu tujuannya ketika Yesus turun ke dalam dunia, bukan hanya menebus dosa, tapi menyelesaikan segala sesuatunya. Supaya saudara yang dengan potensi Allah yang luar biasa tadi, kembali memiliki roh itu. Memiliki satu kuasa tadi untuk melakukan sesuatu yang lebih daripada yang saudara kerjakan hari ini. Ada banyak jiwa-jiwa yang masih di luar sana. Itu butuh potensi saudara untuk saudara bangun kembali sesuatu dalam diri saudara. Jangan batasi dengan kata aku belum sanggup, aku tidak siap, aku tidak mau masihan. Masih banyak yang harus aku kerjakan. Itu adalah satu condemnation saudara. Itu satu intimidasi daripada si iblis. Dengar baik. Iblis itu sudah ditaklukkan oleh Yesus sendiri 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Haleluya. Waktunya saudara hari ini menjadi pribadi yang merdeka di dalam Tuhan. Potensi itu harus keluar seperti yang menjadi rencana Tuhan yang besar dalam diri saudara. Itu apa yang Yesus lakukan. Itu dia lakukan dengan benar sudah. Dia menjadi yang utama satu kali untuk selamanya di atas kayu salib. Karena itu Tuhan berkepentingan untuk hidden potensial itu. Karena dari hidden potensial itu akan melahirkan banyak creativity dalam hidup saudara. Termasuk kreativitas. Pemusik-pemusik di depan sini punya kreativitas. Menciptakan lagu pujian-pujian. Dan kemudian melayani jiwa-jiwa. Itu semua dibangun dengan hal-hal yang luar biasa. Melalui kreativitas. Dari sebuah potensi tersembunyi. Saudara. Tetapi itu yang menjadi dasar. Tidak akan terjadi kalau saudara tidak bilang, aku siap Tuhan hari ini. Potensi itu masih tetap akan menjadi hidden potential. Dia menjadi hidden power yang tidak pernah saudara gali. Saudara biarkan dia tersambung dengan koneksi yang sebenarnya. Itu potensi. Dan yang kedua yang harus kita alami adalah perubahan itu sendiri. Potensi kalau saudara mau terima potensi itu menjadi sesuatu yang bisa menyebabkan saudara terima satu kuasa yang besar. Saudara harus terima perubahan. Yesus memulainya ketika dia berkata di dalam Matius 4 ayat 17. Dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, kata yang dipakai itu repent. Repent. Setiap kali ada kata ri itu prefix saudara. Kata penghubung, repent. Repent itu pen itu kembali. Ri itu kembali, pen itu puncak. Berarti sebenarnya ketika Yesus berkata, bertobatlah. Kerajaan Allah itu sudah dekat. Metanoia. Itu menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya saudara dan saya ini sudah pernah mengalami sesuatu yang di puncak. Haleluya. Saudara sudah pernah mengalami sesuatu yang di puncak. Yesus datang itu untuk mengembalikan saudara dan saya kepada harkat yang mula-mula. Karena itu dia berkata, repent. Metanoia. Jadi Yesus mati di atas kayu salib itu. Sebenarnya untuk merubah dan juga mengembalikan nilai atau pola pikir Anda dan saya. Itu tujuannya saudara. Bukan hanya sekedar menghapus dosa. Tapi kayu salib itu bicara tentang perubahan dan pengembalian pola pikir dan nilai-nilai kita. Dari yang semula, yang dulu, yang salah. Kemudian diberikan satu yang benar. Supaya potensi hidup saudara dan saya ini setelah mengalami perubahan salib itu. Terjadi satu manifestasi yang berbeda dari sebelumnya. Itu tujuan Yesus. Dan itu yang akan menempatkan saudara dan saya. Untuk menjadi seperti apa yang Rasul Paulus katakan di Roma 12 ayat 2. Itu yang paling penting saudara. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah.
Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of the mind. Kata yang dipakai kembali renewing. Renewal, anakainosis, itu complete change for the better. Berubah untuk menjadi lebih baik. Kata renewing yang dipakai atau renewal itu seperti ini, saudara. Saya ambil contoh begini. Di Makassar saya percaya ada IndiHome ya. IndiHome, saudara kenal kata IndiHome. Cable TV itu, saudara bisa nonton IndiHome. Nah di dalamnya, saudara bisa berlangganan IndiHome. Ketika saudara berlangganan, saudara pakai kredit card, kemudian saudara kirim kredit card saudara, nomornya saudara ketik di webnya, kemudian saudara masukkan. Nah bulan itu misalnya 50.000, ya, biaya berlangganannya 50.000. Di akhir bulan saudara akan ditagih dan sebelumnya dikatakan automatically renewal. Selama kartu kredit saudara ini dananya cukup dan memang ada dananya, maka kabel TV tersebut akan mendebet setiap bulan 50.000, 50.000, dan 50.000. Kalau saudara ingin menghentikan berlangganan, saudara harus subscribe lagi. Isi, stop berlangganan. Selama saudara tidak berkata apa-apa, terjadi automatically renewal. Kata renewal itu yang dilakukan oleh kabel TV itu menunjukkan kepada saudara bahwa ada sebuah dana di kartu kredit itu yang akan didebet sebesar 50.000. Saudara, kata renewing itu bukan berarti nyomot dari luar kemudian ditambahkan ke sini ke pikiran kita. No, tidak pernah demikian. Kata renewing itu menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa dalam diri saudara dan saya sebenarnya sudah ada sumbernya dalam diri kita. Saudara hanya di renewing kembali ketika tuh saudara terima kayu salib itu sebagai bukti perubahan saudara mau diubahkan. Maka terjadi renewing tadi. Saudara. Kemauan saudara untuk renewing itu automatically terjadi ketika saudara menjawab Tuhan. Jadi bukan dari luar kemudian ditambahkan, kemudian ada sesuatu yang baru dari dalam diri saudara. No, potensi itu sudah ada dalam diri saudara. Katakan amin. Waktunya sekarang adalah saudara merenew, mempersilahkan Roh Kudus merenew saudara. Dan itu terjadi automatically akan terjadi saudara. Tidak comot dari luar kemudian dibuat yang baru. Itu pasti akan terjadi karena potensinya sudah ada dalam diri saudara. Tapi perubahan dan menjawab perubahan itu bukan tergantung kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan pada saudara dan saya. Hari ini jawabannya adalah pada Anda dan saya. Haleluya. Saya berasal dari keluarga bisnismen, saudara. Orang tua saya semua, om-om saya, semua pebisnis semua. Dan saya berangkat dari muda juga, saya tidak mengecap pendidikan teologi. Saya pure belajar atau kuliah di sekuler. Saya belajar accounting, saya studi akuntan. Saya mengajar SMA menjadi guru. Saya pernah menjadi asisten dosen di salah satu perguruan tinggi negeri. 2 tahun lamanya. Setelah lulus kuliah, kemudian saya bekerja berbisnis. Saya menjadi akuntan publik dan saya menjadi bisnismen. 20 tahun lebih saya menjadi seorang pebisnis. Saya baru mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di usia yang cukup terlambat. 40 tahun lebih usia saya. Dan saya memulai juga
tidak dari langsung menjadi hamba Tuhan. Saya adalah berangkat dari seorang asyir. Asyir zaman dulu diaken. Kalau minggu saya berdiri di depan pintu, saya menjadi PDP. Maksud saya penerima tamu yang di luar. Iya toh, penerima tamu yang salami. Kemudian setelah itu saya masuk, saya ambil kantong kolektor. Zaman dulu kita masih pakai kolektor itu, saya menjadi kolektan. Saudara, saya memulai dari sebuah itu. Tapi Tuhan membukakan hal-hal baru dan menyingkapkan itu. Baru kemudian saya berani berdiri di depan dan bersaksi. Baru kemudian saya melayani Tuhan. Dan sejak 20 tahun ini saya menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Ada sesuatu yang kemudian Tuhan singkapkan. Saya baru kuliah teologi itu di usia 50 tahun. Saudara. 50 tahun. Bapak saya Pak Arifin yang memberikan kesempatan buat saya untuk belajar magister teologi. Dan kemudian setelah itu Pak Arifin juga yang menyuruh saya untuk menyelesaikan di S3-nya. Saya lulus di usia 55, hampir 56 tahun di doktoralnya. Saudara, sebenarnya usia itu bukan waktunya, menurut saya bukan waktunya saya harus belajar. Tapi saya tahu firman ini yang sudah memberikan pada saya pengertian, pemahaman. Ada satu perubahan yang Tuhan sudah kerjakan. Tinggal bagaimana saya harus menangkapnya untuk menerimanya. Ketika saya menangkap itu, saya dapatkan sesuatu, saya tangkap itu. Dan itu memperlengkapi saya. Ini berita baiknya, saudara. Perubahan itu Tuhan berikan melalui kayu salib. Tapi hari ini, waktumu dan waktuku, apakah saudara siap untuk masuk dan mengikuti perubahan itu? Seperti kata Rasul Paulus, renewing of your mind. Ketika saudara mengambil itu, saudara akan masuk dalam satu level yang 3, yang luar biasa yang Tuhan persiapkan, yaitu pekerjaan Tuhan. Poin narasi yang ketiga adalah pekerjaannya. Ini yang membuat kita menjadi pribadi yang berbeda. Matius 7 ayat 21 berkata, saudara tahu ayat itu, bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Berarti ada satu tujuan Yesus datang ke dunia. Seperti dia ucapkan di Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku adalah melakukan kehendaknya. Dan dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya, pekerjaannya. Menyelesaikan pekerjaannya. Wow. Ini yang akan memperlengkapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Itu yang membuat saudara dan saya punya purpose. Katakan amin. Matius 5 ayat 13, garam itu kalau tidak ada rasa asin, dia akan dibuang dan diinjak-injak orang. Nggak dipakai saudara. Kata tawar di sana adalah moraino. Moraino itu no purpose in life. Saudara. Tapi justru karena Yesus datang membawa perubahan itu. Saudara mengaminkan perubahan itu. Saudara melakukan seperti kehendak Bapa. Saudara tidak akan menjadi garam yang diinjak-injak orang lagi. Haleluya. Tapi saudara akan menjadi garam yang dengan fungsi yang sebenarnya. Memberikan rasa asin dan pengawet rasa. Itu yang Tuhan tujukan kepada saudara dan saya. Pekerjaannya itu. Sesuatu yang berbeda saudara. Dan pekerjaannya itu dikatakan oleh Rasul Paulus. Untuk mengeluarkan potensi yang ada dalam kehidupan kita. But if I live, I can do more fruitful work for Christ. Kata yang dipakai di sana adalah ergon juga. Ini perkataan Rasul Paulus. Pekerjaan yang saudara lakukan hari ini. Ketika saudara tidak lagi bergerak hanya di satu sisi.
Tapi saudara mengaktifkan potensi itu. Itulah sebenarnya pekerjaan Bapa yang akan menjadi buah-buah kehidupan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Katakan amin, saudara. Haleluya. Ini dahsyat luar biasa, saudara. Wow. Masih cukup waktu? Boleh? Siap. Baik. Ada satu yang ingin saya tambahkan ayat untuk mengakhiri hari ini. Perumpamaan tentang talenta. Ini perumpamaan yang Yesus kerjakan sendiri, yang katakan sendiri. Ada orang yang diberikan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Yang 5 ini singkatnya, itu di Matius 25. Saudara. Yang 5 ini mengerjakan 5. Dan mengembalikannya 5. Dikerjakan sesuai keinginan tuannya ketika tuan ini kembali. Yang 2 dikerjakan juga. Dan dikembalikan 2 juga. Tetapi yang 1, dia tidak mengerjakannya. Tapi dia menggali. Dia simpan itu di tanah. Dia berkata begini, aku tahu tuanku itu orang yang jahat, orang yang perfect. Yang mau selalu yang terbaik. Aku takut aku tidak bisa melakukan sesuatu apapun. Karena itu aku simpan ini supaya tidak hilang. Aku ingin kembalikan yang 1 ini kepada Tuhan. Sesuatu yang nampaknya itu baik, saudara. Tetapi justru tuannya ini menjadi marah. Saudara tahu apa yang dikatakan dalam terjemahan The Message Bible? The master was furious. That's a terrible way to live. It's criminal to live cautiously like that. If you knew I was after best, why did you do less than the least? Tuhan itu sangat marah, itu cara hidup yang mengerikan. Adalah kriminal untuk hidup, ini terjemahan bebas, saudara. Adalah kriminal untuk hidup dengan hati-hati seperti itu. Jika kamu tahu aku mengejar yang terbaik, mengapa kamu tidak melakukan saja dari yang paling kecil? Di ayat yang selanjutnya dikatakan, paling tidak kau bisa meletakkan ini di bank. Ada hasil dari bunga yang kau bisa hasilkan dan kembalikan kepadaku. Perkataan yang paling tajam dari parabel ini ada di ayat 29 dan 30. Dikatakan demikian. Take the 1,000 and give it to the one who risked it the most. And get rid of this, play it safe, who won't go out on a limb. Ambil yang 1 talenta itu. Berikan kepada orang yang memegang tadi, yang berani berisiko besar. Yang mengambil risiko si 5 talenta tadi. Kasih kepada dia. Dan apa yang dikatakan tuannya? Dan get rid of the play it safe. Usir orang yang hanya mau main aman. Saudara, ini kata-kata yang sangat tajam, saudara. Kalau saudara punya 1 talenta, Tuhan tidak mau itu simpan buat saudara sendiri. Get rid of the play it safe. Usir orang yang hanya mau main aman. Tuhan tidak cari orang-orang yang play it safe hari ini. Tapi Tuhan cari orang-orang yang mau ambil risiko bagi pekerjaan kerajaan Allah di muka bumi ini. Saudara dan saya yang sudah diberikan benih potensi ini. Ambil waktu ini sebagai sebuah challenge buat saudara. Saya percaya bahwa challenge yang saudara terima karena kehendak Tuhan. Tetap ada penyertaan Tuhan atas hidup saudara. Dan dia tetap menyertai saudara. Dimanapun saudara berada. Sekalipun ada tantangan dan pergumulannya. Itu bedanya saudaraku. Karena itu di dalam apa yang dia katakan ini mengandung janji. Potensi yang saudara lakukan bagi kerajaan Allah. Dan juga apa yang saudara terima sebagai sebuah perubahan dalam renewing of your mind tadi. Saudara kerjakan seturut kehendak Tuhan. Maka orang di luar sana akan melihat terang itu dan memuliakan Bapamu yang di surga. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
kerjakan di ladang pelayanan di gereja ini. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Andrew Pohan Haryaman yang telah melayani kami pada siang hari ini. Berkat Tuhan berlimpah-limpah. Dan kami tahu itu bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi firman Tuhan akan mengubahkan kehidupan kami. Sehingga kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik, mengembangkan potensi-potensi kehidupan kami. Dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Berkati kehidupan hamba-Mu, pelayanannya, bahkan apapun yang dikerjakannya, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Diberkati setiap jemaat Tuhan yang sudah menabur, yang sudah memberi bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Tuhan memberkati kehidupan mereka, pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan. Bahkan apapun yang mereka kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan memberkati. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, kami mohon anugerah berkat daripada Tuhan Yesus. Pulanglah Bapak Ibu Saudara, bawalah berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kasih karunia, anugerah Tuhan berlimpah-limpah atas kehidupan Bapak Ibu Saudara. Diberkati kehidupanmu, diberkati hidup nikahmu, diberkati keluargamu. Apapun yang dikerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan, engkau akan berhasil dan beruntung di dalam jalan-jalannya. Dan tetaplah percaya Yesus untuk selama-lamanya. Semua yang percaya dan telah terima berkat daripada Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.